Tes. Sorry, saya unmute beberapa yang saya mute Bapak Ibu ya. Oke, shalom, kita bersyukur pagi hari ini kita terus mau menikmati hadirat Tuhan. Karena seperti yang berulang-ulang saya akan terus katakan, sesungguhnya kita tidak akan pernah bisa keluar dari hadirat Tuhan. Kita ini senantiasa ada di dalam hadirat Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah Immanuel. Allah yang selalu beserta dengan kita. Allah yang selalu ada bagi kita. Dari pihak Allah kita percaya Allah itu setia. Tapi yang perlu terus kita tingkatkan adalah dari kita untuk terus semakin hari semakin mengasihi Tuhan dengan hati yang rindu dan haus dan lapar akan Dia. Sehingga terus kita dapat menikmati hadirat Tuhan. Bukti kehadiran Tuhan dalam hidup kita bukan hanya sebatas seperti sering saya katakan hanya sekedar merinding, bukan, tetapi bukti kehadiran Tuhan yang nyata dalam hidup kita adalah ketika kita taat melakukan firman Tuhan. Karena sikap hati kita yang hormat akan Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada saat pagi hari ini, semua karena anugerah-Mu, semua karena kasih-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru, yang sempurna, yang datangnya daripada-Mu. Sehingga sepanjang hari ini kami boleh pakai untuk beraktivitas, dan lebih daripada itu biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu. Semakin hari kami mau semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Engkau. Karena semakin hari kami mau semakin mengasihi Engkau. Karena Engkau yang lebih dahulu mengasihi kami. Dengan kasih yang sempurna yang telah kami terima di dalam hidup kami. Sebab itu kami mau terus rindu akan Engkau Tuhan. Seperti rusa yang rindu akan aliran sungai, begitulah hati kami, jiwa kami haus akan Engkau. Menanti-nantikan Engkau. Sehingga kami mendapatkan kekuatan baru setiap waktu, setiap saat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku merindukan Engkau. Ku berharap, ku berharap
Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan senang hatiku. Kami datang dengan haus akan Engkau seperti rusa yang rindu sungai-Mu Tuhan. Seperti rusa merindukan air, demikianlah jiwaku, amin, merindukan Engkau. Kami berharap hanya kepada-Mu, hanya kepada-Mu, amin. Ku sembah Kau Allahku, Tuhan dan Rajaku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan senang hatiku. Kaulah sungai kehidupanku yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan senang hati. Sekali lagi berkatakan, kaulah sungai kehidupanku, amin, yang mengalir segarkan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan senang hatiku. Ku sembah Kau dengan senang hatiku. Ku sembah Kau dengan senang hatiku. Kami segenap jiwa, dengan segenap akal budi,
segenap kekuatan, sebab kami rindu akan Engkau, seperti rusa yang rindu akan aliran sungai-Mu. Demikianlah jiwa kami terus merindukan Engkau, sebab hanya Engkau yang dapat memuaskan hasrat hati kami, Tuhan. Hanya Engkau yang dapat memuaskan hasrat jiwa kami. Hanya Engkau yang dapat memenuhi semua kebutuhan kami. Haleluya. 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 Betapa kami rindu akan Engkau, Tuhan. Kami menanti-nantikan Engkau, sebab kami rindu padamu, sebab kami perlu Engkau, Yesus Tuhan. Kami mau terus melekat kepadamu, Bapa. Biarlah kami tinggal di dalam-Mu dan Engkau di dalam kami selamanya. Sebab kami tak dapat hidup tanpa-Mu. Kami tak dapat hidup di luar-Mu. Kami perlu Engkau. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, oh Yesus, Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sebab Engkaulah pengharapan kami, Tuhan. Engkau yang tidak pernah mengecewakan kami. Engkau yang setia. Engkau yang selalu ada bagi kami. Sebab itu kami mau terus mengasihi Engkau. Kami mau terus haus akan Engkau. Kami mau terus merenungkan firman-Mu siang dan malam. Karena kami perlu, karena kami suka akan firman-Mu. Karena firman-Mu itu adalah Engkau sendiri. Terima kasih. Ya, aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap
hati kami kepadamu pagi hari ini di hadirat-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Amin. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu, ku renungkan firman-Mu, amin. Siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Biarlah Engkau mendapati setiap kami pagi hari ini Bapa, dengan hati yang mengasihi Engkau, dengan hati yang rindu menyenangkan hati-Mu, dengan kami hidup sesuai dengan firman-Mu, dengan kami hidup bertekun di dalam firman-Mu. Karena sesungguhnya firman-Mu itu adalah diri-Mu. Sebagaimana kami mau ada di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Itu artinya kami hidup di dalam firman-Mu, menghidupi firman-Mu, dan firman-Mu di dalam kami Tuhan. Karena kami hidup tapi bukan kami lagi yang hidup, melainkan Engkau yang hidup dalam kami. Supaya semua orang yang belum mengenal Engkau, mereka melihat Engkau secara nyata dalam hidup kami. Dan melalui hidup kami Tuhan, mereka mengalami perjumpaan dengan Engkau. Dan mereka menerima Engkau juga sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka. Sebab itu biarlah hati kami terus haus lapar akan Engkau. Firman-Mu menjadi kesukaan bagi kami. Kami merenungkannya siang dan malam. Dan kami melakukannya Tuhan. Supaya Engkau dipermuliakan. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini. Kami mau belajar lagi firman-Mu. Lebih dalam lagi. Roh Kudus, tolong kami untuk kami mengerti firman, untuk kami memahami firman-Mu, untuk kami percaya firman-Mu, dan kami melakukan firman-Mu. Kami siapkan hati kami untuk diajar dan dibentuk di dalam nama Yesus Tuhan.
Kami bersyukur dan berterima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Simon. Selamat pagi, Shalom. Bisa dengar enggak ya? Suaranya jelas ya. Hari pagi hari ini kita bersyukur, kita boleh ada, boleh sehat, boleh berkoram dio. Pagi ini kita mau baca di dalam renungan kita Mazmur 119 ayat yang ke-20. Bunyinya demikian, hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Hancur jiwaku karena rindu. Kenapa hancur jiwaku? Itu berarti satu kerendahan hati kita untuk menghadap Tuhan. Dalam kehidupan kita sehari-hari kita itu seringkali dibentuk seperti kalau kita mau lihat satu bejana yang indah, itu tentu prosesnya itu harus dibanting atau ada banyak kerikil-kerikil yang harus kita buang, sehingga itu proses yang sulit dibentuk sehingga mencapai satu bejana yang indah. Begitu juga di dalam perjalanan kehidupan kita, kalau kita mau hidup yang baik dilihat orang, kita itu sebagai anak Tuhan, pengikut Kristus yang menjadi berkat, itu kita melalui proses. Nah, Bapak Ibu, untuk melalui proses, untuk hidup saya sendiri, terlebih buat karakter ya, proses karakter itu saya merasakan tidak gampang untuk belajar sabar ya. Terlebih kita ibu-ibu ya, baik menghadapi suami, baik menghadapi mbak-mbak yang di rumah. Tapi puji Tuhan, pagi hari ini ketika saya selalu mengikuti, saya usahain untuk mengikut Koram Deo setiap pagi, itu membawa saya itu semakin hari itu belajar sabar ya. Ketika kalau suami saya suaranya keras, itu kalau dulu menyentuh hati saya itu rasanya saya sudah tidak mau ngomong sama dia ya. Tapi akhir-akhir ini saya suka ketawa kalau dia sudah, saya selalu ingatin dia, saya nggak ambil hati gitu, sudah lewat, memang udah proses kita belajar untuk seperti Kristus. Nah, Bapak Ibu, kita itu berarti dalam perjalanan kita sebagai anak-anak Tuhan itu kita mempunyai untuk seperti pemazmur ini, remuk hancur jiwaku. Berarti kita itu untuk ketika kita mau menghadap Tuhan, kita itu tidak mempunyai apa-apa, tidak ada artinya kita di hadapan Tuhan itu seperti sesuatu barang tuh yang hancur gitu, yang tidak ada apa, nggak bisa dimanfaatkan lagi, tidak ada apa-apa. Begitulah kehidupan kita. Tuhan itu mau ketika kita mau menghampiri Dia, seperti merasa jiwa kita itu tidak mampu. Nah, ketika kita mau datang kepada Tuhan, itulah jiwa kita seperti rusa yang merindukan air, seperti puji-pujian tadi katakan. Nah, untuk melalui proses hidup kita itu, nah kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Seperti firman Tuhan katakan, hancur jiwaku karena rindu. Kenapa kita harus rindu kepada Tuhan? Kenapa hati kita harus hancur kepada Tuhan? Karena itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Ada banyak kita itu bagaimana untuk melalui proses kehidupan kita ya. Kita harus mempunyai kerinduan datang kepada Tuhan dengan hati yang hancur. Nah, dengan hati yang hancur ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, kalau kita lihat dari tokoh perjalanan rasul-rasul, tokoh-tokoh Alkitab itu, contohnya seperti Bapak Abraham. Bapak Abraham itu ketika dia mempunyai masalah anak tunggalnya satu-satu untuk dipersembahkan kepada Tuhan.
Dia pagi-pagi benar dia sudah mempersiapkan persembahan. Anaknya mau dipersembahkan kepada Tuhan. Firman Tuhan itu selalu mengajar kita untuk datang kepada Tuhan itu di pagi hari ya. Maria mencari Yesus di pagi hari ya. Nah, kita bersyukur pagi hari ini kita boleh ada bersama-sama berkoramdil. Mungkin Bapak Ibu nggak biasa bangun pagi-pagi, tapi karena kita ada koramdil, ibu-ibu saya lihat sering masih gosok-gosok mata, ngantuk ya ibu-ibu ya, bapak-bapak ya. Tapi kita mempunyai hati yang rindu. Seperti pemazmur ini katakan, hancurkan hatiku. Nah, kita mau hancurkan keinginan kita ya, sehingga kita itu mau diremukkan, kita mau rindu pagi hari ini untuk diberkati melalui firman Tuhan, melalui puji-pujian penyembahan kita ya Bapak Ibu ya. Nah, saya tidak mau panjangkan firman Tuhan karena saya lihat di tempat ini banyak ya, semakin hari semakin banyak pengikutnya yang mempunyai kerinduan mungkin untuk lebih share lagi bagi hidup ya atau bagi firman ya. Nah, terakhir kita buka di dalam Mazmur 34 ayat ke-18 katakan, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Nah, Bapak Ibu, pagi hari ini kalau kita mau rasa dekat kepada Tuhan, firman Tuhan katakan Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Pagi hari ini saya percaya kita mau remukkan hati kita. Mungkin hati kita keras, sudah banyak masalah, kita nggak mau datang kepada Tuhan. Tapi firman Tuhan pagi hari ini ajar kita untuk kita mau meremukkan hati kita untuk datang kepada Tuhan seperti rusa yang merindukan air. Begitulah hidup kita ya Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Diserahkan kepada Bapak Heri. Terima kasih Bu Simon. Nah, ini luasnya firman Tuhan Bapak Ibu ya. Baru satu kata kita sudah bisa mendapat banyak peremaan. Nah, Ibu Simon fokus pada kata hancur. Jadi menghancurkan ego, menghancurkan hati yang keras, supaya kita bisa rindu dan haus akan Tuhan. Nah, saya percaya Bapak Ibu juga punya pengalaman secara pribadi bagaimana bisa rindu sama Tuhan karena mengasihi Tuhan. Karena 2 hari ini kan kita bicara tentang kerinduan hati seorang pemazmur akan firman Tuhan. Nah, hari ini pemazmur katakan hancur jiwaku karena rindu. Tadi sebelum kita mulai Pak Santo ya kalau nggak saya tanya sama Ibu Simon, rindu enggak sama Pak Simon karena sudah terpisah 2 minggu. Nah, Hengki. oh siapa? Pak Hengki. Oh, Pak Hengki tadi yang tanya ya, rindu. Tapi rindunya beda kalau waktu dulu, waktu sebelum nikah, waktu awal-awal pacaran. Waduh, kalau enggak ketemu 1 hari itu bisa hancur jiwanya. Artinya galau, kayak bingung, nggak tahu apa yang mau dikerjain. Rasanya ada sesuatu yang hilang. Nah, dan biarlah kita tetap mempunyai hati yang rindu seperti itu akan firman Tuhan. Jadi kalau bahasanya Pak Ramli itu menjadi adiktif. Kalau kita nggak mendapatkannya itu rasanya ada sesuatu yang rasanya kacau banget hidup. Nah, punya rasa rindu seperti itulah akan firman Tuhan yang harus terus kita jaga. Makanya kemarin di pertemuan penatua hari Senin yang lalu, ada satu pesan Tuhan yang sangat kuat adalah kembali kepada kasih yang semula. Lakukan lagi apa yang engkau lakukan dahulu. Nah, ini jadi pesan yang akan terus berulang-ulang diajarkan kepada jemaat. Yuk kembali kepada kasih yang semula. Seperti beberapa hari yang lalu saya juga pernah cerita bagaimana waktu kami masih PDKT.
baca surat itu sehari itu bisa berkali-kali dibaca. Begitu ada waktu luang pasti baca surat lagi. Nah, makanya kami punya prinsip, kami ini jatuh cinta setiap hari kepada orang yang sama. Istri saya ini bukan mantan pacar saya, tapi istri saya ini adalah pacar saya sampai hari ini. Karena ada hati yang terus cinta, makanya di camp pria pun kita diajar setiap hari harus katakan I love you. Nah, saya sekalian mengingatkan bapak-bapak, sampai hari ini masih ngomong I love you sama istri, apalagi sama Tuhan, sama Bapa di surga. Kita harus hancur hati, hancur jiwa, aduh rindu, Bapa, aku perlu Engkau. Nah, aplikasi sederhananya, ya firman Bapak Ibu. Betapa kita suka akan firman. Kalau hari ini kita belum baca firman, kalau hari ini kita belum merenungkan firman, rasanya ada sesuatu yang hilang. Nah, inilah ungkapan pemazmur yang saya bisa tangkap. Sehingga hancur jiwaku, rindu akan hukum-hukum-Mu setiap waktu. Nah, jadi kita bersyukur firman Tuhan itu sangat luas. Karena sekali lagi firman Tuhan itu Allah sendiri. Ibu Simon tadi khusus mengupas dari kata hancur. Bagaimana hati ini harus terus dilembutkan supaya mempunyai hati yang haus akan Tuhan. Nah, sama seperti kemarin pemazmur juga katakan, singkapkanlah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Taurat-Mu. Karena aku ini orang asing. Nah, saya mau menambahkan tentang orang asing karena sepanjang hari ketika saya renungkan terus firman Tuhan, Tuhan memberikan sebuah pencerahan baru. Oh ya, kenapa kita ini orang asing di dunia, supaya dan minta jangan sembunyikan. Bapak Ibu bisa gambarkan kalau kita seandainya, contoh saya nih, saya pergi ke China lah, dan saya sendiri yang pergi. Nah, saya kan asing di negeri China, bahasanya saya nggak ngerti, jalan-jalannya juga saya nggak tahu, saya mau berkomunikasi dengan orang sana juga nggak nyambung. Waduh, susah hidup seperti itu. Tapi saya bersyukur saya mungkin punya, contohnya saya punya bapak yang sudah pernah ke tempat di mana saya pergi dan menguasai daerah itu. Nah, sehingga ya saya tinggal minta petunjuk. Atau kalau Bapak Ibu pernah pergi ke satu tempat yang asing, yang baru, yang belum pernah dilewati. Kan kita bersyukur kalau hari-hari ini kita pergi ke luar kota kemanapun ada papan petunjuk. Nah, coba satu hari di tengah perjalanan ada persimpangan, papan petunjuknya tersembunyi oleh rimbunnya pohon. Kita bisa tersesat Bapak Ibu. Harusnya kita belok kiri, karena papan petunjuk jalannya tersembunyi, kita belok kanan dan nyasar. Nah, gambaran seperti itu yang Tuhan ajar kepada saya ketika saya merenungkan ayat yang kemarin. Kita ini orang asing di dunia, kita ini nggak tahu apa-apa. Karena komunikasi juga beda dengan orang dunia. Contoh kalau saya pertama kali datang ke Muara Bungo sendirian, sebelumnya belum pernah ke Bungo, saya bingung, rumah Pak Ramli itu harus ke kiri, ke kanan, mau tanya orang bahasa nggak nyambung. Ya paling saya telepon Pak Santo, karena Pak Santo yang sudah pernah ke Bungo. Pak, aku ini sudah sampai Bungo di Simpang Jambi, kalau rumah Pak Ramli kemana Pak? Nah, seperti itulah gambaran. Nah, pagi hari ini ditegaskan lagi oleh pemazmur. Betapa kita ini harus rindu, haus akan Tuhan, haus akan firman Tuhan. Sampai hancur jiwanya. Bahasa sederhananya galau. Kalau satu hari saja nggak baca firman, nggak renungkan firman, galau. Coba hari ini, saat ini Bapak Ibu, coba periksa hati kita masing-masing. Kalau satu hari engkau nggak baca firman, gimana jiwamu? Tenang, biasa-biasa saja, atau ada sesuatu yang rasanya hilang? Aduh, apa ya yang belum aku kerjain hari ini ya? Aduh, apa ya? Coba cek sebentar hati Bapak Ibu. Tapi saya berharap kita sampai seperti pemazmur Bapak Ibu. Tapi kan kita bersyukur sekarang setiap pagi
Begitu bangun pagi kita nyembah Tuhan, kita baca firman, kita terima firman, sudahlah kita nggak akan galau sepanjang hari ini. Dan sepanjang hari ini kita akan merenungkan firman. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu ya. Sekali lagi terima kasih untuk Ko Hengki, terima kasih Ko Joni yang memotivasi, mendorong untuk jalannya Koram Deo pagi. Terima kasih Pak Simon dan saya Mencitra Rasa yang memfasilitasi. Terima kasih buat teman-teman yang setia sampai hari ini. Dan kita mau gaya hidup seperti ini terus dibangun, ditularkan kepada yang lain. Terima kasih khususnya Pak Ramli juga. Semakin hari banyak tim Muara Bungo yang boleh bergabung. Nah, jadi hati kita nggak hancur lagi, jiwa kita nggak hancur, nggak galau. Karena apa? Karena begitu bangun pagi, kita terima firman. Dengan hati yang rindu yang seperti Ibu Simon tadi, ada begitu banyak, bahkan Pak Santo juga hari Selasa yang lalu ngomong, sebenarnya siapa sih yang terbiasa bangun pagi zaman sekarang ya, kecuali Ibu Simon yang memang jam 3 sudah bangun sejak dulu. Orang modern itu rata-rata kan bangun siang, karena tidurnya tengah malam. Tapi karena ada kerinduan, ada rasa haus bersekutu dengan Tuhan, bangun pagi, walaupun seperti Ibu Simon tadi masih ngucek-ngucek, masih nguap, ya sudah nggak apa-apa, tapi kan sudah jadi gaya hidup yang sudah setia dari awal, sudah jadi gaya hidup sampai hari ini. Jadi terima kasih seperti Ko Rudi, udah kerja sampai malam, tutup resto aja udah nggak tahu jam berapa, apalagi kalau jam komsel. Saya pernah dengar, wow komselnya seru banget, bisa sampai tengah malam, wah. Terus pagi-pagi bisa bangun, wow luar biasa. Itulah bukti kerinduan setiap kita untuk datang pada Tuhan, untuk haus akan Tuhan. Dan saya percaya Tuhan memuaskan jiwa kita, amin. Tuhan yang memuaskan hidup kita. Hidup kita ini akan kita jalani dengan lega, sama seperti Ibu Simon kesaksian tadi. Setelah ikut Koram Deo terus, firman Tuhan terus bekerja. Kalau ngadepin Pak Simon yang do-nya agak tinggi, senyum, nah, nggak usah kepancing. Nah, gitu. Sebaliknya Pak Simon juga sering curhat, kadang Aping yang do-nya naik tinggi. Tapi kalau ada salah satu Bapak rohani kami nyanyi sabarnya bukan ke bawah. Sabarnya, sabar lihat pada Tuhanmu, sabar Tuhan berperang sertamu, sabar. Dan saya mau teguhkan sekali lagi bicara tentang sabar. Sabar itu sudah ada dalam hidup kita, karena Roh Kudus sudah ada dalam hidup kita. Yang perlu kita buang itu adalah kemarahan, kebencian, kepahitan, standar. Nah, itu yang harus buang. Otomatis sabar kita akan muncul. Oke, itu saja yang saya mau tambahkan. Tapi sekali lagi saya percaya hati kita ini rindu terus akan Tuhan. Oke, Tuhan memberkati. Silakan bagi Bapak Ibu yang mau menambahkan sesuatu atau dapat pencerahan-pencerahan apa mengenai ayat ini. Hari ini libur kan Bapak Ibu ya, jadi agak panjang. Dan saya bersyukur ya, sekalipun hari ini hari libur, Bapak Ibu juga tetap haus rindu bangun pagi. Karena biasanya di dunia modern, orang kalau besok libur, langsung di sini setting mau bangun siang. Betul nggak Bapak Ibu? Kalau besok libur, langsung di setting, besok mau bangun siang. Oke Pak Ramli, Ibu Ramli kayaknya sudah unmute, mau ngomong silakan. Ya, salam semua. Ya, shalom Ibu. Saya diberkati ya dengan ayat ini. Di sini dikatakan bahwa hatiku hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukummu setiap waktu. Kita bersyukur, sebenarnya Tuhan itu sudah baik kepada kita, sudah mengasihi kita, sudah mencintai kita, dan sudah menerima kita apa adanya. Seperti Pak Heri bilang, kenapa sih kita yang harus Koram Deo lah, baca Alkitab lah, doa lah. Karena
kita ini sudah dilahirkan dari dosa dan dari kedagingan. Jadi hal-hal itu sangat perlu kita lakukan hari-hari supaya menjadi kebiasaan, karena kita hidup di dalam tubuh yang berdosa. Jadi waktu saya renungkan tadi, iya ya, seharusnya kami ini setiap hari bersyukur kepada Tuhan, mencari Tuhan, maksudnya mencari hukum-hukum Tuhan, mencari petunjuk-petunjuk Tuhan, mencari Tuhan dengan segenap hati kita, karena Tuhan itu sudah sayang sih sebenarnya sama kita. Dengan kita baca Alkitab, dengan kita koram dia, bukan supaya Tuhan makin sayang, tapi supaya kita yang semakin mengasihi Tuhan, semakin mengenal Tuhan, semakin mengenal jalan-jalannya. Nah, kita bersyukur kita sudah Tuhan pilih. Menurut saya kita bersyukur sekali Tuhan sudah pilih, karena masih banyak di luar sana yang belum menemukan hidupnya dipilih Tuhan. Misalnya nih ya, saya teringat Ayen yang mau buka restoran yang baru. Nah, pasti setiap hari memikirkan apa ya, sama seperti kami juga pengen mau menyewa satu ruko lagi untuk satu tempat untuk fisioterapi atau apa. Pikiran saya pasti ke situ. Gimana ya cara buatnya ya? Gimana nanti begini begitu. Nah, disinilah perlu kita seperti ini, hatiku hancur jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum setiap waktu. Disinilah kita perlu tanya Tuhan, kita perlu komunikasi sama Tuhan, gimana ya Tuhan, tolong begini. Nah, kita jadi cari Tuhan, kita cari di setiap permasalahan hidup kita harus sering ngobrol sama Tuhan, tanya Tuhan, apa yang maksudmu dari hal ini yang terjadi padaku ya? Tuhan, tolonglah Tuhan, anakku belum seperti ini. Anakku ya. Artinya hati kita bisa hancur, bisa jiwa kita bisa hancur karena kita merindukan supaya Tuhanlah yang memimpin kita, Tuhanlah yang menolong kita, Tuhanlah yang menunjukkan jalan-jalannya kepada kita. Kira-kira saya pikir tadi saya renungnya begitu. Iya ya. Artinya setiap permasalahan hidup kita, setiap apapun yang mau kita lakukan, bukan hanya permasalahan, bencana atau apapun, kita harus tanya Tuhan terus gitu, seperti itu, supaya kita tetap di jalan-jalannya Tuhan. Saya bersyukur sekali, artinya ya Tuhan ya, terima kasih Tuhan sudah pilih, Tuhan sudah pilih kita. Siapa sih kita? Bukan orang baik, masih banyak lebih baik dari kita. Bukan orang kaya, masih banyak lebih kaya dari kita. Bukan orang yang saleh, masih banyak yang lebih saleh daripada kita. Tapi Tuhan mau pilih kita. Oleh karena itulah kita yang perlu cari Tuhan. Karena kita hidup di dalam tubuh yang berdosa. Kira-kira itu yang mau saya tambahkan pagi ini. Dan saya diberkati. Terima kasih Bu Simon. Tuhan memberkati Ibu dengan hikmat yang lebih lagi. Oke, terima kasih Bu Ramli. Jadi itu contoh yang Ibu Ramli beri, merenungkan firman siang dan malam. Hari-hari ini Rudi Ayen merenungkan terus gimana buka resto baru. Pak Ramli, Ibu Ramli merenungkan terus, aduh gimana fisioterapi. Nah, seperti yang sering saya kasih contoh, kalau debt collector sudah telepon, wah mobil mau ditarik, wah itu yang direnungkan. Nah, tapi bukan hanya perkara-perkara itu, tapi seharusnya firman Tuhan yang kita renungkan. Sehingga ketika kita lagi duduk tenang, iya ya tadi pagi firman Tuhan ngomong apa ya, kita mendapatkan pencerahan-pencerahan baru. Seperti yang saya katakan tadi, kemarin pagi kita sudah baca ayat 17, 18, 19, sepanjang hari direnungkan lagi, dapat pencerahan, perumpamaan, ilustrasi baru yang membuat semakin jelas tentang firman. Nah, itu yang harusnya kita lakukan Bapak Ibu. Oh ya, kita berdoa nanti untuk Cia hari ini mau follow up ke air hitam untuk Injilin Bapak Junan tadi ya Pak, nggak salah ya. Ya, Junan dan Olive. Nah, kita bersyukur hari-hari ini Ibu Caca bersama dengan Pak Ahyong sedang menggarap satu lahan yang ada di kota Jambi, dan ada banyak tuaian jiwa-jiwa. Dan
Dan saya berdoa setiap kita juga punya hati yang rindu seperti itu. Rindu kepada Tuhan itu akan membuat kita mengasihi jiwa-jiwa, Bapak Ibu. Sehingga kita benar-benar menjadi eklesia. Seperti hari Selasa lalu kita sudah terima pengajaran. Karena eklesia bukan bicara tentang gedung, gereja, dan organisasi, tapi setiap kita adalah eklesia. Orang yang sudah dipanggil keluar dari gelap, hidup pada terang ajaib untuk apa? Untuk memberitakan terang itu kepada orang-orang yang masih hidup dalam kegelapan. Dan dimulai dari apa? Seperti Ibu Ramli bilang tadi, di luar sana masih banyak orang yang perlu. Kita ini bersyukur sudah dipilih. Kita ini bersyukur sudah dipanggil. Makanya yuk kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan, hidup dalam firman Tuhan, supaya hidup kita yang di dalam firman Tuhan itu menerangi orang-orang lain. Jadi ujungnya ke situ Bapak Ibu ya, amanat agung. Jadi bukan sebatas kita tekun firman supaya hidup kita semakin dikasih Tuhan, enggak. Ibu Ramli tadi sudah bilang, kita semakin bertekun baca firman bukan supaya dikasihi Tuhan, karena kasih Tuhan itu sudah sempurna dalam hidup kita. Tapi itu menjadi bukti bahwa kita mengasihi Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan. Dan saya percaya kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti akan mengasihi jiwa-jiwa. Kita nggak akan jadi orang yang ego, hanya mementingkan diri sendiri. Kita berdoa untuk Pak Santo, Pak Yosia, yang mau buka lagi daerah Simpang Niam. Nah, kita dukung dalam doa dan kita juga bergerak pada kegerakan yang sama. Amin. Jadi kita korang deo, berhadapan dengan Tuhan. Makanya doa berkat yang diucapkan para imam, Tuhan menghadapkan wajahnya. Seperti beberapa hari yang lalu Pak Ramli singgung. Jadi kita ini harus berhadapan dengan Tuhan terus. Jangan berhadapan dengan masalah terus, tambah stres. Masalah itu boleh ada di sekeliling kita, tapi ketika wajah kita terus berhadapan dengan Tuhan, wow, hidup kita akan luar biasa Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bu Ramli buat peneguhan yang ditambahkan. Oke, yang lain mau tambahkan? Kalau tidak ada, nanti saya serahkan kepada Pak Hengki. Tapi sekali lagi, pesan saya berulang-ulang, renungkan firman Tuhan siang dan malam. Sepanjang hari ini, apa yang sudah kita terima pagi hari ini renungkan. Sederhana yang saya mau minta kita renungkan, seperti pertanyaan saya tadi. Kalau satu hari saja kita nggak baca firman, gimana jiwa kita? Apakah kita biasa-biasa saja? Atau ada sesuatu yang rasanya hilang? Tapi saya percaya karena kita setia ikut Koram Deo, itu nggak akan terjadi. Karena pagi-pagi sudah dapat firman. Tinggal merenungkan firman Tuhan sepanjang hari. Amin. Oke, silakan Hengki. Silakan Pak Yosia. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk pagi hari ini yang boleh kami diingatkan bahwa kami harus dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang hancur juga menghadap kepadamu ya Bapa, bahwa kami ini adalah manusia-manusia yang berdosa, yang perlu pengampunan daripadamu ya Bapa, yang perlu kasih karunia daripadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk Ibu Simon yang boleh menyampaikan firman Tuhan, biar hidup kami boleh menjadi teladan buat orang lain, bahwa hidup kami sangat membutuhkan Engkau ya Tuhan. Bapa, kami tidak jemu-jemu memohon, berdoa untuk saudara kami, saudara Buyung, putra dari Bapak Siregar dan Ibu Mirianti. Bapak, kami berdoa karena ada kerinduan dari saudara Buyung untuk tetap bisa bekerja kembali di maskapai, sekalipun Bapak dalam kondisi COVID yang ada seperti ini ya Bapak, tapi kami mau bersyukur karena Tuhan tetap memberikan pekerjaan kepadanya Bapak di pekerjaan yang ada sekarang. Kami percaya Bapak bahwa ada rencana Tuhan dalam kondisi seperti ini, supaya kami juga boleh bersama-sama boleh melihat apa yang menjadi tuntunan hidup kami, bahwa Tuhan tidak lepas tangan, tetapi Tuhan tetap memelihara hidupnya.
Biarlah ya Bapa, dalam segala pengharapan dia semakin mengenal Engkau, dia semakin hanya berserah kepada Engkau. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa kembali untuk adik kami, Caleb, yang saat ini ya Bapa akan memulai kuliah secara offline di Jakarta. Tuhan, kalau ada kekhawatiran dari orang tuanya, tetapi kami percaya bahwa Tuhan selalu meneguhkan bahwa setiap anak-anak Tuhan, Tuhan tetap pelihara. Kami juga mau berdoa juga untuk Freya yang akan ikut juga ke Jakarta menemani Caleb. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, supaya kedua adik ini Tuhan tetap pelihara dan Tuhan tetap jaga. Dan biarkan orang tua yang tetap membimbing dan menjaga mereka, Tuhan tetap berkati dan Tuhan tetap meneguhkan bahwa setiap anak-anak Tuhan, Tuhan tidak lepas tangan, tetapi Tuhan selalu memelihara dan menjaganya. Bapa di surga, kami juga tidak lupa berdoa untuk saudara kami Albert. Kami percaya bahwa kesembuhan itu berasal daripada Tuhan. Biar kami selalu berpengharapan bahwa segala kesembuhan itu bersumber daripada Engkau. Dan biar segala sesuatu yang dia harapkan, yang dia mengharapkan kepada Tuhan, Tuhan sungguh menjawab segala kebutuhannya ya Bapa. Kalau saat ini dia butuh kesembuhan, butuh pemulihan, biar Tuhan yang sungguh-sungguh yang menjawab segala keinginannya ya Bapa, segala kebutuhannya. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk saudari kami Lerinta Borisiagian yang berada di Bungo, yang adik dari Ibu Endang yang sudah cukup lama mengalami gangguan secara kejiwaan. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan tetap mengasihi orang-orang yang seperti ini. Dan taruhkan hati kami untuk tetap mengasihi saudara Lenita ini ya Bapa, supaya nama Tuhan melalui Lenita ini, nama Tuhan boleh dipermuliakan. Bapa, kami percaya bahwa Tuhan punya rencana untuk saudara Lenita ini. Dan biarkan kami selalu menaruh hati seperti hati Tuhan untuk mengasihi, supaya dia juga boleh pulih, dia boleh disembuhkan, dan dia boleh menjadi saksi di tengah-tengah orang-orang banyak ya Bapak. Bapak di dalam surga, kami teringat untuk kondisi bangsa dan negara kami. Kalau saat ini ya Bapak, begitu banyak sekali masalah-masalah di dalam hal pandemi yang masih terus meningkat, tapi kami berdoa supaya program-program pemerintah seperti vaksin boleh berjalan dan tentunya membutuhkan biaya yang tinggi buat pemerintah. Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus supaya pemerintah kami bersatu padu untuk tetap fokus untuk memberikan fasilitas kesehatan agar kami boleh lewat masa-masa pandemi seperti ini dan kami tetap boleh mendapatkan vaksin. Bapa di surga, kami teringat juga untuk kondisi bangsa dan negara kami yang ada di daerah Muara Bungo dan Tebo. Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan tetap campur tangan di dalam setiap pemerintahan yang ada di daerah. Tuhan berkati semua pemimpin-pemimpin yang ada di daerah, khususnya di Provinsi Jambi ini ya Tuhan, dan di daerah-daerah lain di Jakarta maupun di Jawa, dan di seluruh Indonesia, supaya pemerintah boleh bekerja bersama-sama dengan aparat yang lain dalam mengatasi kondisi-kondisi ekonomi maupun bencana-bencana yang ada di tengah-tengah kami. Kami percaya Bapak bahwa segala sesuatu ada rencana Tuhan, termasuk juga dalam COVID seperti ini. Tetapi Tuhan boleh memberikan hikmat, karena kami juga boleh tetap koramdeo di pagi hari dengan menggunakan teknologi, menggunakan fasilitas yang Tuhan telah berikan. Terima kasih Bapak, kami mau menyerahkan segala pekerjaan pemerintahan kami di Indonesia ini ke dalam tangan Tuhan, supaya melalui kami juga nama Tuhan boleh dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak, terima kasih. Kami juga bersyukur di mana hari ini Tuhan, Ibu Cia dan tim Tuhan yang akan menjangkau jiwa-jiwa ya Bapak. Kami berdoa Tuhan, biarlah hati yang mengasihi orang terus ada di dalam Ibu Cia dan timnya ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa buat Pak Junan dan Olive Tuhan, di mana mereka akan dijangkau ya Bapak. Biarlah Tuhan membuka hati mereka. Biarlah kebenaran firman-Mu akan masuk dan mereka akan dimenangkan ya Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami percaya Tuhan. Biarlah setiap jiwa-jiwa yang mendengar, mereka akan datang kepada Engkau ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Bapa, kami juga berdoa buat
Pak Santo, Wahai dan Pak Yosia Tuhan, yang akan menjangkau jiwa-jiwa juga di daerah Bungo Tuhan. Biarlah Tuhan juga buka jalan ya Tuhan. Kami percaya kebenaran firman-Mu juga terus ada di dalam di Bungo dan Tebo ini ya Tuhan. Tuhan, biarlah melalui Pak Santo dan tim juga Tuhan, banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah sebentar kami akan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang